Ada yang bertanya, ini kok Buya Ermas kok ada di sini terus nih, udah beberapa hari ini gitu. Ketua DKM dan semua jajarannya perlu Buya sampaikan bahwa dalam perjalanan hidup ini orang bertanya, Buya ini siapa sebenarnya? Buya bukan siapa-siapa. Buya adalah sebagai orang biasa yang masih tercatat sebagai 4 jabatan Buya sebagai presiden direktur di beberapa perusahaan. Dan terakhir Buya masih diterima oleh staf wakil presiden dalam rangka usaha Buya, yaitu sebagai senior executive vice president perusahaan terkenal Nutrimex, pernah dengar ya. Nah, Buya masih juga sebagai pimpinan perusahaan itu. Kok ada di sini? Kok ada di masjid aja gitu kan? Yaitu dalam hidup ini kita perlu cobaan dan ujian ya. Dinamika kehidupan beragama itu telah membuat kita semangat dalam hidup ini. Karena tidak terlepas dari 4 hal yang Buya ingin sampaikan pada pagi hari ini. Untuk sekaligus mengontrol apakah kita di dalam melaksanakan agama ini sudah sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala lewat Rasulullah SAW. Ya kan? Bagaimana cara ngontrolnya? Nah, dalam kaitan ini Buya menyusun kaidah-kaidah agama. Ada 5 buah buku yang telah Buya susun selama sejak tahun 85 sampai detik ini masih terus menyusunnya. Dan bertanya lagi, kok saya ketemu kemarin di Singapura sama Buya, saya ketemu di Medina, di Arab Saudi, saya ketemu di Amerika, saya ketemu di Jepang. Ya memang dalam perjalanan Buya kan dinamis kan gitu. Tapi orang nggak banyak tahu. Tiba-tiba kok ada di masjid-masjid aja duduk gitu kan. Apa orang kurang kerjaan atau gimana gitu. Nah, gitu. Nah disitulah Buya melihat. Sampai detik ini masih ada rencana Buya. Ada satu proyek lagi yang sedang dalam garapan gitu. Ialah sebagai supplier kayu sengon dan ubi kayu. Senilai 132 M, kontrak Buya masih berjalan sekarang ini dengan beberapa perusahaan industri di Jawa Tengah. Kalau duniawi gitu ya, insya Allah. Nah inilah yang ingin Buya sampaikan rahasia kehidupan. 4 rukun agama yang mesti kita kuasai untuk mengontrol sekaligus apakah kita telah beribadah kepada Allah dengan baik dan betul gitu kan. Apakah kita telah menjalankan tiap hari-hari doa kita sampai atau tidak gitu. Apakah kita sudah beriman atau sudah bertakwa atau belum gitu. Itu bisa kita kontrol dengan ilmu ini gitu. Nah, oleh sebab itu buku pertama Buya adalah Zikir Qalbi mengantarkan manusia kepada tujuannya. Itu adalah kaidah-kaidah bahwa jin dan setan dan makhluk lain itu tidak suka kita maju, termasuk manusia yang sombong. Kita maju dia iri dan dengki gitu kan. Kita berhasil di segala macam iri dan dengki gitu ya. Bahkan ini pengalaman Buya juga gitu ya. Karena sombongnya tetangga kita, Buya beli rumahnya gitu, pernah itu terjadi gitu. Nah ini dalam kehidupan juga gitu. Sombong tetangga itu pakai. Tapi Allah mentakdirkan Buya beli itu rumahnya gitu kan. Banyak lagi kaidah-kaidah lain. Kita jalan kaki di satu komplek gitu ya. Ada orang sombong jalan gitu, tanpa pelan-pelan kita dibasahi gitu. Besoknya Buya dihadiahi mobil Mercedes-Benz oleh Allah. Diangkat derajatnya gitu bagi orang yang tekun. Bukan hanya Buya saja, ribuan orang mendapatkan tarbiyah dalam hidupnya. Oleh sebab itu hati-hati dengan diri kita sendiri gitu ya. Nah, apa yang dimaksud Buya ini? Di buku kedua itu tuntunan mengasah kepekaan spiritual impian sampai kepada Allah. Nah, disinilah kita menguji nanti apakah kita telah menjalankan syariat agama, rukun agama yang 4 tentang syariat. Apakah kita telah menjalankan ilmu agama itu dengan baik, yaitu ilmu thariqahnya, tata cara bagaimana melakukan ritualitas, sholat, berzikir dan berdoa, berpuasa, menunaikan kewajiban lain seperti berzakat dan ibadah haji gitu. Kemudian ada tata cara, bagaimana caranya kita ini
berdoa kepada Allah lalu sampai dan dikabulkan. Nah, itu bisa diuji dengan ilmu kita sendiri, yaitu ilmu thariqah dan ilmu diamalkan Allah Ta'ala. Nah disitulah adjustment dari pengalaman orang hebat. Kenapa dia bisa berhasil mengantarkan dia sukses di puncaknya? Karena dia memahami tentang apa itu sebenarnya agama Islam, apa itu sebenarnya Al-Quran maknanya, gitu. Apa tafsiran Al-Quran itu sendiri, mana yang wajib, mana yang sunnah harus dikerjakan, gitu. Nah dengan ilmu itulah kita berdiri tegak lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan sesat. Termasuk petunjuk, kita harus belajar banyak dari ulama, dari ustadz kita, dari guru kita, dari kiai kita, dari ustadz kita. Jangan jauh-jauh dari situ. Bagi mereka yang jauh dari situ akan selalu tersesat dalam kehidupannya, gitu. Nah itu termasuk adalah bagian dari ilmu thariqah, yaitu ilmu yang kita kerjakan, dibaca oleh kacamata zahir dan batin, dan tujuan hidup karena Allah Ta'ala, itu ilmu thariqahnya. Apa lainnya contohnya? Kita berdagang dengan baik dan baca bismillah. Kita menanam sayur di ladang, baca bismillah. Nanam padi di sawah, baca bismillah. Untuk apa? Untuk rezeki yang akan diberikan oleh Allah dari bumi. Baca bismillah itu ilmu thariqah dan ilmu diamalkan karena Allah Ta'ala. Apa hasilnya? Yaitu mungkin panen dari tanamannya, panen dari peternakannya, ya kan? Kemudian keuntungan dari perdagangannya. Kalau bisa kita membaca dengan bismillah setiap perdagangan kita lakukan, insya Allah, gitu ya. Itu ilmu salah satu di antara. Kemudian apalagi yang lain? Mazikir. Setiap orang tentu akan merasakan indahnya berkomunikasi dengan Allah Ta'ala all the time, 24 jam. Allah itu ada di mana-mana, gitu. Nah bagaimana kita membuktikan bahwa kita dekat dengan mengenalnya? Yaitu dengan pengajaran bagaimana kita berzikir dan berdoa kepada Allah. Itu ilmu thariqah juga. Nah bagaimana cara? Ya belajar dengan kiai dan ustadznya. Gimana bacaan apa dari 3 juz 30 ayat dalam Al-Quran yang mengandung inti doa dan zikir kepada Allah. Itu ada ilmunya, ya kan? Mulai dari surah Al-Fatihah, mulai dari surah Al-Baqarah, ya kan? Itu ada semua inti-inti doa. Ada ayat kursi, ada ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat menunjukkan Allah itu memang menurunkan Al-Quran, gitu kan? Ada semuanya di situ. Nah itulah namanya syariat. Dengan syariat lah kita bisa tahu. Nah ilmu pertama itu. Syariat adalah sesuatu pekerjaan yang terus-menerus berulang-ulang, dibaca oleh kacamata zahir dan batin, sehubungan adanya kewajiban mana yang sunnah dan mana yang wajib diberikan oleh Allah lewat Rasulullah SAW. Nah, itulah cara mengontrolnya. Bagaimana caranya kita bisa melaksanakan agama dengan baik? Dengan cara kita bersyariat.